Ma'asyiral ikhwah, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Simaklah, dengarkanlah dan taatilah agar Allah merahmati kalian. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilaika tawassalna bika ghfir dhunubana wa khaffif anil asina thiqalal madhalimi wa habbib ilaina al-haqqa wa asim qulubana minaz zayghi wal ahwa'i ya khaira asimi. Ilaika tawassalna bika ghfir dhunubana wa khaffif 'anil 'asina thiqalal madhalimi wa habbib ilaina al-haqqa wa asim qulubana minaz zayghi wal ahwa'i ya khaira asmi. Ilaika tawassalna bika ghfir dhunubana wa khaffif 'anil 'asina thiqalal madhalimi wa habbib ilaina al-haqqa wa asim qulubana minaz zayghi wal ahwa'i ya khaira asimi. Ilaika tawassalna bika ghfir dhunubana wa khaffif 'anil 'asina thiqalal madhalimi wa habbib ilaina al-haqqa wa asim qulubana minaz zayghi wal ahwa'i ya khaira asimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ala ali wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'a dinaka ya Habiballah. Wa ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muallima sayyidina Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya mu'til hikmata li sayyidina Luqman al-Hakim atina wa ya muhaqqiqa sayyidina Muhammad haqqiqna. Rabbi ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu jamaah Majelis Ribuan Agung rahimakumullah. Sebelum kajian kitab Jami'il Usul fil Awliya dimulai, bersama-sama mari kita meriksa hati. Kita benarkan niat dan maksud kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita tawajuhkan hati sesempurna mungkin ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmu yang akan kita pelajari, kita pahami malam ini benar-benar bisa diserap sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Buya As-Sofa yang menterjemah dari Syekh Ahmad Diyauddin Al-Qumushkhanawi. Senantiasa berharap dan berdoa semoga ilmu kita dijadikan ilmu nafi', ilmu ingkang estu-estu manfaati maslahati lan barokai gesang kita fidini wa dunya wal akhirah. Barokah wawasan umul Quran, umul doa suratul Fatihah ingkang kita hadiahkan datang leluhur-leluhur kita
guru-guru kita, khususipun guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugia dipun terami dening Allah lan manfaat maslahah saha barokahipun mugia nyumrambah dhateng rohaniyah kita, pribadi kita, usul lan furuk kita, ugi dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita. Sedayanipun mugia tansah pikantuk rahmat lan ridhanipun, hidayah ugi syafaatipun fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأمته أجمعين له ولهم الفاتحة. وجميع إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا الروح، وخصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أويس القرني رضي الله عنهم ورضوا عنه. لهم الفاتحة. وجميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا ساداتنا الصوفية ومشايخهم وأهل سلسلتهم وأصولهم وفروعهم، وأخصهم الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ علي الشاذلي والشيخ ابن عربي والشيخ محمد الغزالي والشيخ الجنيد البغدادي والشيخ أبو يزيد البسطامي والشيخ أحمد ضياء الدين مصطفى الكمشخانوي والشيخ محمد خالد العثماني والشيخ علي رضا والشيخ محمد أمين الخالدي، قدس الله أسرارهم ونور ضريحهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. لهم الفاتحة. وجميع مشايخنا وعلمائنا وأوليائنا، خصوصا الأولياء التسعة أولهم سنن أمبل وآخرهم سنن كليجوكو وأصولهم وفروعهم ومريديهم ومحبيهم، بالخصوص شيخنا خالد سيوسف بن سهل بجلياس بوتخوان بحر رضوان بويا أحمد سيف الهدى Mbah Yai Hashim Yai Wahid Gustur Mafakir Masan Monati Mbah Haji Mbah Hamid Mbah Un Batul Bakus Gus Kohir Gus Nur Gus Huti Kiai Dawam Guru Sekumpul. Qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum wa radu an. Lahumul Fatihah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was salikin was salikat, khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa dhawil huquqi alina wa ahlina wa qarabatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dararina. Lahumul Fatihah. ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين سبقونا بالإيمان من الأمم السالفة، خصوصا أهل kubur kita sedaya, monggo kita ingat-ingat kanthi nyebat asma-asmanipun. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum Jannatahul Firdaus. Lahumul Fatihah. Alfi Fatihah nuqaddimuha wa nuhdiha li almarhum Bapak Nur Khazin, takmir Masjid Hakul Yakin Tambak Sawah Waru Sidoarjo,
yang meninggal hari Senin tanggal 23 Juni. Permohonan dari Bapak Sunarto Kordas Dadi. Ghafarallahu lahu dzunubahu wa nawwara qabrahu wa rafa'a darajatihi wa adkhalahu jannatahul firdaus. Lahul Fatihah. Alfu alfi Fatihah nuhdiha li sihhati Ibu Sumini yang sedang sakit, jamaah Kordas Dadi. Permohonan dari Kordas Dadi, semoga Allah menyembuhkan penyakit yang diderita Ibu Sumini. Mudah-mudahan segera pulih jati wuni. Lahal Fatihah. Niat, maksud, tujuan, hajat, harapan lan cita-cita kita, barokah istiqomah rebuan agung kita niki, mugi ana apa kemawon ingkang manfaati maslahati lan barokahi kangge sempurnane agami kita, urusan dunia lan akhirat kita. Mugi enggal-enggal kinabulan kasembadan kelawan gampang, lancar, aman, selamat, manfaat, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Akhir hayat kita sedaya mangke mugi kapungkas husnul khatimah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Mubin, ya Hadiyu ya Alimu ya Mubin, ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Qawiyyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyyu ya Aziz ya Ghaniyyu ya Qawiyyu ya Qadiru ya Ya Kafiyyu ya Wafiyyu ya Waliyyu ya Hamid ya Kafiyyu ya Hamid ya Kafiyyu ya Wafiyyu ya Waliyyu ya Ya Aliyyu ya Alimu ya Azimu ya Halim ya Aliyyu ya Azimu ya Halim ya Aliyyu ya Alimu ya Azimu ya Halim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul jami' Al-Syeikh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Kumushkhanawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid daraini amin. Al-Ittihad, masih bab alif. Dalam tasawuf ada ilmul huruf, ilmu huruf. Huruf di sini yang dimaksudkan adalah huruf hijaiyah yang 28.
alif ba ta tha jim ha kha dal dal sampai hamzah ya. Masih menjelaskan makna alif indas sufiyah. Setelah alif Dzatul Ahad, makna alif juga bermakna al-ittihad, yang arti harfiahnya bahasa Jawa nyawiji, bahasa Indonesia menyatu atau menjadi satu. Menjadi satu fil wahdah atau fil wahid, ke dalam asma Allah al-wahid. Al-wahid itu yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada misalnya, yang tidak ada yang serupa. Al-wahid, yang satu, yang tiada duanya. Alnya di situ al-ta'rif, yang berarti maha, maha satu. Bukan satu bilangan 1, 2, 3 itu bukan, karena nggak ada duanya. Kalau yang bilangan 1 itu ada duanya. Ini satu, bukan bilangan 1, 2, 3 itu bukan. Artinya maha satu-satunya. Ai la mathila lahu wala kufuwa wala nadhira wala. Al-wahid la thaniyalah wala nadhiralah wala mathilalah wala kufualah wala. Yang maha satu, yang tiada duanya, yang tiada misalnya, yang tiada tanding, yang tiada banding, yang tiada kufu keserupaan, yang tiada. Nek diterusno sak jam ini gak leren nerangno yang tiada. Cukuplah al-wahid alladzi la thaniyalah wala nadhiralah wala mathilalah wala kufualah wala. Cukup. Kalau satu yang ada bandingannya atau yang ada duanya, itu bukan satunya Allah, bukan. Itu satunya makhluk itu. Kalau yang maha satunya Allah, al-wahid, yang maha satu-satunya, sifatnya tiada duanya,
tiada semisalnya, tiada tandingannya, tiada bandingannya, tiada yang sekufu, tiada. Itulah satu-satunya, bukan yang maha satu, tapi yang maha satu-satunya. Nah, tiap-tiap kita adalah wahid, nggak pakai al. Wahid, nggak pakai al. Tiap-tiap orang atau seorang yang ya tidak ada yang menyamai dari sisi keunikannya masing-masing, tapi dari sisi apa-apanya ada. Ono koyoke, koyok dulure, pintere koyok koncone, gagahe koyok Gajah Mada, koyok ono koyoke. Ayune koyok Cleopatra, ono koyoke. Ono koyoke ning makhluk. Ane Allah gak ono koyoke. Gak kena dikoyokno. Nah, wahid kita itu ittahada wahiduna bil wahid al ahad al fard as-samad. Tiap-tiap kita sesungguhnya menyatu atau menjadi satu dengan zat yang maha satu-satunya. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Yang tidak tahu diharap tahu, yang tak sadar diharapkan malam ini sadar, yang tak terasa selama ini malam ini diharapkan terasa. Mari kita cecap syarab as-safa min makna al-ittihad huwa syuhudul wujud al-haq. Ittihad adalah menyaksikan wujud Allah yang nyata. Al-haq itu yang nyata, apanya? Keberadaannya, bahkan yang ternyata. Selainnya nyata-nyataan atau dinyatakan, tidak nyata. Yang nyata hanya Allah. Nyata dengan sendirinya. Al-wahid yang satu-satunya, al-mutlaq yang mutlak, menyaksikan wujud Allah yang maha nyata, lagi maha satu-satunya,
yang mutlak, alladzi al-kullu bihi maujudun bil haq, di mana seluruh makhluk, di mana tiap-tiap makhluk ciptaan diadakan dengan adanya Allah. Tak satu pun makhluk ciptaan yang ada dengan sendirinya. Yang wujud sesungguhnya hanya Allah. Selain Allah maujud, diwujudkan. Yang wujud sesungguhnya hakikinya hanya Allah saja. Selain Allah diwujudkan. Biwujudihi ta'ala. Dari satu baris kalimat ini bisa disimpulkan bahwa menurut Syekh Ibnu Atha, man ra'al kauna walam yashhad fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu. Barang siapa yang melihat satu ciptaan, lah kok di satu ciptaan yang dilihat itu tidak menyaksikan Allah di dalamnya atau di sisinya atau sebelumnya atau setelahnya, oh benar-benar butalah mata hatinya. Wong dikandani bolak-balik saking geleke, gak ono sing maujud bila wujudihi ta'ala, gak ono. Tidak ada satu ciptaan pun yang ada dengan sendirinya, itu tidak ada. Adanya itu karena adanya Allah, atau sebab adanya Allah, atau diadakan oleh keberadaan Allah. Dan itu sifatnya sementara. Al-kaun ini pokoknya sesuatu yang diadakan. Minal insi wal jinni wal malaikah wal hayawanat wal nabatat wal jamadat wal alias makhluk. Nah, ini kalau ahli tauhid, al-muwahhid, al-mujarrid, al-mufarrid, yang haqqan wa haqiqatan, mereka heran melihat kita-kita yang sulit ingat Allah, atau heran melihat kita-kita yang sering melupakan Allah, karena mereka tidak bisa melupakan.
tidak bisa tidak menyaksikan walau sekejap. Tidak bisa putus dari syuhudul haq walau lamha, walau sak kedip, sak kelebat. Ketika sendiri dan tidak melihat makhluk apapun, hanya melihat dirinya sendiri, yang melalui dirinya itu melihat Allah, karena dirinya diadakan oleh sifat wujudnya Allah. Walaulahu la wujidna, kalaulah bukan karenanya kita tidak ditemukan, kita tidak diadakan. Nah, kemudian mata ini melihat sesuatu, ini ya dilihatkan, tidak bisa melihat dengan sendirinya. Melihatnya dilihatkan oleh Allah. Al-Basir, telinga mendengar juga didengarkan, tidak bisa mendengar dengan sendirinya. Buktinya orang-orang buta tak bisa melihat, ya memang dibutakan Allah. Buktinya orang-orang yang tuli tak bisa mendengar suara, ya ditulikan Allah. Buktinya orang-orang yang penciumannya hilang, kayak kena COVID ini kok, jadi ini gak ambu apa-apa, utawa hanya mencium bau, satu bau, ambu rokok, kopi ambu rokok, teh ambu rokok, sembarang mek satu macam, ya dibegitukan Allah. Mbok yo ambu wangi ae, masih tembelek ngono ya wangi, ngene lah enak. Ini ambu rokok, ambu rokok. Ya di ambuno rokok ngono ambek Allah. Terus dhewe. Itu semua di karena kita ini makhluk diciptakan, bukan khalik kita. Enggak boleh lupa. Kulluna makhlukun walasna bi khaliqin. Dan kita bukan pencipta. Kita semua diciptakan. Maka begini begitunya kita ya diciptakan. Enggak pernah kita begini begitu itu enggak diciptakan Allah, itu enggak pernah. Sekalipun enggak pernah. Begitupun saat bahagia dan lawannya bahagia apa? Menderita. Ya dibahagiakan Allah ketika menderita. Dimenderitakan Allah. Semua pelaku sejati hanyalah Allah. Itu harus diyakini. Itu semua yang Buya terangkan tadi itu adalah makna al-ittihad. Kesadaran ittihadi ini hendaknya terus melekat, tidak pernah lepas.
bahwa begini begitunya kita itu fil haqiqah dibegini dan dibegitukan. Tidak pernah begini begitu tanpa dibegini dan dibegitukan, tidak pernah. Mulai tidur ya ditidurkan, bangun ya dibangunkan. Nyata-nyata sampean kepingin tangi subuh ini, tangi ini jam 7. Kawanan lillahi ta'ala ya ditidurkan. Namun kepingin ngaji gak ngantuk tapi ngantuk aja ini dingantukkan. Enggak apa-apa asal tidak ngorok ya dingorokkan. Iya ganggu kancane. Nek ngorok-ngorok dhewe aja iming-iming tanggane, aja ganggu. Lah nek ganggu ya sing ganggu khusyuk gangguane ya setan. Agar tidak ngantuk dan ngorok maka dilarang bersandar. Gak oleh senden. Sampeyan delok Buya oleh senden. Oleh tapi gak digawe. Hah. Sampeyan perhatekno sing seksama sing anu gak digawe sendenan. Padahal oleh. Lah sampean padahal gak oleh lho padahal. Nek sampean padahal gak oleh. Tapi mokong cik senden ae. Senden anu nasi ana. Lah, nih. Buya sing oleh senden gak digawe. Niki demi nyuntui ya nganui kalian. Tapi aja terus mari ngene Khalifah musyawarah mari ayo digolekno kursi sing gak ada sendene ae. Ya gak ngono. Iku goblok iku nafsirine. Fayattahidu bihil kullu, fayattahidu lantas menyatu bihi dengan wujudul haq. Apa yang menyatu? Al kullu ay kullu makhluqin, tiap-tiap makhluk. Fayattahidu bihil kullu, lantas menyatu atau menjadi satu bihi dengan al-wahid opo al-kullu tiap-tiap ciptaan. Min haitsu kaunihi maujudan bih, dari sudut keberadaannya diwujudkan oleh wajibul wujud. Sifat Allah wajibul wujud, wajib wujudnya. Kalau wujud kita tidak wajib.
ma'duman binafsih. Aslinya ditiadakan binafsihi dengan dirinya. Maujudan bihi ma'duman binafsih. Itu. Diwujudkan oleh wujud Allah, ditiadakan oleh dirinya sendiri. Disinilah maka ini tauhid tingkat tinggi. Barang siapa yang menganggap dirinya ada, maka anggapannya yang salah fatal itu dosa la yuqasu bihi dzam. Wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzam. Kamu menganggap ada itu dosa yang tidak bisa dikiaskan. Seberapa banyak atau seberapa besar, gak kena diumpamakan. Kenapa? Karena salah fatal. Salah yang sedikit pun tidak bisa dibela. Salah sing gak iso sepuro. Salah sing gak iso dibenerno. So gak iso. Itu ceritanya sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq setelah tafakurnya ditafakuri lagi, dan hasil tafakurnya itu ditafakuri lagi, muhasabah tingkat tinggi, kemudian menemukan betapa banyaknya dosa-dosaku. Gak usah adik ngitung tekok ngelakoni dosa gede. Ketika menjalani ketaatan niki lho dosa wakeh. Niki penemuane Abu Bakar. Gak usah sing maksiat, duraka, sing mokong, sing elek, gak usah. Sing bener apik iki lho, nduk nglakoni perintah-perintah ini. Niki lho dosa akeh. Abu Bakar menemukan hasil tafakur begitu. Nah, lantas ketika bertemu Nabi itu minta ditasheh. Ya Rasulullah, setelah aku tafakuri hasil tafakurku, aku menemukan betapa banyaknya dosa-dosaku, bukan di keadaan maksiatku, tapi di kala taatku kepada Allah. Ya bukan dintai, tapi Kanjeng Nabi terus mesem, oh gitu ya, bagus ya. Tapi terus dikei kesimpulan nek soal dosa ae Abu Bakar. Wis gak usah soro-soro tafakur sing jeru-jeru sing anu kok nek goleki dosa ae. Wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzam. Engkau menganggap ada, dirimu ada, ini sudah dosa yang tidak bisa dikiaskan. Terhenyak Abu Bakar kayak ditunjuk. Nyek. Karena belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Oh Allah Abu Bakar, wis ngene ae nek soal dosa. Wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzam.
engkau memandang, menganggap dirimu wujud, dirimu ada, itu sudah dosa yang tidak bisa dikiaskan. Wal aslu fika adam. Kembalilah ke asalmu, berarti jangan menganggapmu ada. Kalaupun menganggap ada, jangan menganggap ada dengan sendirinya. Adamu itu diadakan oleh adanya Allah. Kalau begitu benar, enggak apa-apa. Tapi jika engkau melupakan sifat nafsiyah Allah wujud, ketika itu engkau dosa yang tidak bisa dikiaskan. Nah, disitulah rahasianya kenapa para wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka sudah benar-benar merdeka, terbebas dari rasa takut dan rasa sedih, karena mereka telah kembali ke asalnya, yaitu ke ketiadaan murni. Gak ono wonge, gak ono kemakhlukane, sing ono Allah. Masa Allah itu wedi, masa Allah itu sedih, nggak masuk di akal sehat. Allah bersifat sifat yang rendah atau sifat yang dhaif atau sifat yang buruk itu muhal. Sedih, maka wahai manusia, kembalilah ke asalmu, dan asalmu tiada. Jangan adakan yang sesungguhnya tiada. Karena ketika engkau meniadakan, ketika engkau mengadakan yang sesungguhnya tiada, ketika itu engkau meniadakan yang sesungguhnya ada, yaitu Allah. Ya, meniadakan yang wajib ada itu dosa besar yang tidak bisa dikiaskan. Ini bukan sedang berfilsafat, tapi sedang menerangkan kalimat yang termaktub. Fayattahidu bihil kul min haitsu kaunihi mawjudan bih ma'duman binafsih. Saya paham alif dua ini, makna alif itu yang pertama alif dzatul ahad, kedua alif ittihad. Niki wis kena kabeh, wis kena kabeh, gak iso lali sampe. Nek menguasai ilmu huruf sama dengan menguasai ilmu seluruhnya. La min haitsu anna lahu wujudan khassan ittahada bih. Bukan dari sisi bahwa sesungguhnya al-kullu itu wujud khusus ittahada bihi, yang menyatu dengan dirinya. Fa innahu muhal, itu mustahil. Satu pun tidak ada makhluk yang
keberadaannya itu ada tanpa diadakan oleh ada besar, keadaannya besar. Maka benarlah istilah orang-orang Jawa, wong tua-tua nek ngabari anak sing mondok, mulya nak enten apa Pak D ini sing ngabari mulya napa, aja kaget ya, bapakmu gak ono, alias meninggal, mati. Gak ono, balik nang asale, ngene iku gak ono. Kula panjenengan pasti akan mengalami itu, gak ono. Di woro-woro nang masjid ambek takmir masjid utawa wak mudin utawa tangan kanan kiri wak mudin, bukan jam-jam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 09.00 isu. Inna lillahi. Masya Allah, mati sapa nah iki. Wa Adam sampun boten wonten. Wa Adam kebiyen ya boten wonten. Nek wa wujud nggih wonten. Enggak ada. Dan ketika kembali ke asal, kita tak bernilai apa-apa, maka harus cepat-cepat dikubur. Ojo ketok moto ndang dikebumikan, cek gak medeni bocah. Masya waktu urip iku ayune kaya Cleopatra, nek wis gak ono roy anune, wah wis wedi ndelok. Secepatnya jasad dipendam, ding, 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 ding. Secepatnya jasad dipendam, lagi dibutuhkan. Kini badan di bumi dikembalikan. Oh, Roma Irama. Sudah menjadi suratan badan, ke bumi dikembalikan. Kalau ruhani kembali ke Allah, ke langit. Jasmani kembali ke bumi. Wa innama yatahaqqaqu syuhudul wahid idza kana mutlaqan bihadzal wajh ay bittihadil kulli bih
la ghair. Sampeyan nek paham bahasa Arab terus nahwu sorof balaghai cukup angen-angen iki ya wis kenek kabeh. Wa inna ma yatahaqqaqu lan angin pestine dadi nyata apa syuhudul wahid penyaksian Allah zat yang maha satu-satunya yang tiada duanya. Idza kana tatkalane ono sapa al wahid iku mutlaqon ono secara mutlak bihadzal wajhi kelawan iki-iki wajah kang ditempeli. Jadi semua makhluk adalah wajah Allah bagi sahibul basirah. Fa inna tuwallu fathamma wajhullah. Ya sama ini ya makhluk al fathamma ay fa fil kulli wajhullah. Idza kana mutlaqan bihadzal wajhi ay bittihadil kulli bihi la ghair, yakni dengan menyatunya tiap-tiap ciptaan bihi dengan Allah al-wahid la ghair, tidak yang lain. Loh, lah kok angele menemukan Allah, melihat Allah, itu njene atine belum bermata. Berarti memang hatinya belum punya mata hati, alias hatinya buta. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak merasa. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tak mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tak melihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol. Bahkan lebih tersesat. Binatang masih ada kepekaan keilahian. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Ah, kasihan, sakno. Wadzalika li'annal wahid al-mutlaq. Demikian itu karena sesungguhnya zat yang maha satu-satunya yang mutlak la yakunu wara'ahu syai'un. Tidak ada di baliknya sesuatu kharijun anhu yang keluar darinya. Tak satu pun ciptaan yang keluar dari dalam Allah. Kharijun anhu ghairu muhatin bih, yang tidak terliputi olehnya. Tak satu pun makhluk ciptaan yang keluar dari Allah, yang tidak terliputi oleh Allah.
Wa illa la yakunu wahidu tahaqquq al-itsnainiyah. Jika tidak begitu, maka tidak pernah ada satu yang nyata-nyata, satu yang bukan kang bangsa loro. Tidak ada satuan ciptaan yang benar-benar satu. Tidak ada. Semuanya isnainiyah. Siji tapi kang bangsa loro. Itulah maka ada ayat yang menjelaskan tidaklah dua orang yang sedang berunding kecuali ketiganya Allah. Tidaklah tiga orang yang menyusun strategi rencana begini begitu kecuali keempatnya Allah. Tidaklah empat orang yang sedang musyawarah kecuali kelimanya Allah. Begitu seterusnya. Tidaklah seorang yang sedang bertapa di gua kecuali yang kedua adalah Allah. Tidak ada yang sendiri dalam arti hakiki sendiri, tidak ada, kecuali hanya Allah. Selain Allah tidak ada, tidak pernah sendiri. Maka jangan pernah takut sendiri, lebih baik aku sendiri. Enggak pernah sendiri. Sekejap mata pun kita tidak pernah sendirian. Kita selalu dibersamai Allah, dibarengi Allah. Tidak pernah sekejap mata pun kita sendirian. Yang merasakan kesepian itu karena tidak tahu kalau dirinya ditemani Allah. Di mana ditemani Allah itu jauh lebih baik dibanding ditemani siapa dan berapapun jumlahnya. Bertahun-tahun kesepian, berarti bertahun-tahun belum paham al-ittihad. Jadi durung ngaji Rebuan Agung tanggal piro iki wis delok-deloken dhewe kono. Wong Indonesia, wong Arab, wong Barat, padha ae kabeh padha wonge. Wong Arab yang ngono sing kesepian sing anu wahdana dana wahdana dana wahdana dana 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 wahdan niku nabe aku kesepian ijen tanpa rewang nek turu kumpul guling sepi bodai. Padahal enggak pernah kita sendirian. Lah nek murid wali justru
malah seneng ketika sendirian. Ketika sendiri tambah seneng nek murid wali. Di saat itulah sir-siran, bisik-bisik, munajat, musamarah, mukalamah, muraqabah, musyahadah. Omong-omongan. Itulah yang dimaksud sabda Nabi, li waktun la yasa'uni malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Aku punya waktu tersendiri bersama Tuhanku Allah yang tidak diganggu oleh malaikat yang didekatkan sekalipun, juga nabi yang diutus, alias benar-benar aku berduaan dengan Allah Tuhanku tanpa ada yang mengganggu. La yakunu wahidut tahaqquq al-isnaiyah. Tidak ada satuan makhluk ciptaan yang benar-benar satu yang tidak dibersamai oleh Allah. Wala mutlaqan li dhuhuril qaid bi'tibari dhalikal kharij. Dan tidak mutlak li dhuhuril qaid, keberadaan makhluk itu tidak mutlak karena jelasnya qaid, itu apa, korena bi'tibari dhalikal kharij. Fa'idha syuhidal wahidu al-mutlaq, maka apabila Allah zat yang maha satu-satunya lagi maha mutlak telah disaksikan, fa innama yatahaqqaqu hadza, maka sesungguhnya lah hal ini menjadi nyata fi qurbin nawafil, dalam pendekatan melalui amalan-amalan sunnah. Yang ketika telah sampai pada kedudukan menikmati amalan-amalan sunnah dan tidak pernah meninggalkan, padahal seandainya ditinggalkan ya nggak apa-apa karena sunnah, ketika itulah Allah menyambut dengan cinta, diterimalah cintanya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan seterusnya. Itu kalau Allah
sudah disaksikan setiap kali melihat apa dan siapa, ketika itu salik yang asyik itu menjadi nyata pendekatannya kepada Allah melalui pendekatan qurbin nawafil, amalan-amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Dan ketika itu barulah Allah mencintai salik yang asyik tersebut. Ini yang dimaksud wa fi anfusikum afala ta'qilun. Engkau akan melihat dan menyaksikan Allah di luar diri, melihat apa dan siapapun, dan di dalam diri kalian sendiri pun juga akan kalian saksikan. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ya mawjud wajibal wujud, ya ma'bud wahidun wadud hayyun la yamut, zul jalal daimun nawala Allah, zul jalal daimun nawal ya mawjud. Zul jalal daimun naw, tinggalan ngrasa rasaning hawa, bisa ngrasa rasaning rasa, abot lan sara mung sawetara, urusan dunya cukup samadya ya mawjud wajibal wujud, ya ma'bud wahidun wadud hayyun zul jalal daimun nawala Allah, zul jalal. Dan ketika wusul, kalian akan menemukan nafasur rahman pada tiap-tiap ciptaan. Setelah mendekat ke hadirat Allah dengan pendekatan amalan-amalan sunnah, tapi tidak pernah ditinggalkan, lantas dicintai oleh Allah, kemudian sampailah ke hadirat Allah, maka kalian akan menemukan nafasur rahman, nafas sang pengasih yang tak pernah pilih kasih pada tiap-tiap ciptaan, haddal kalb wal khinzir, bahkan di anjing dan babi sekalipun, hatta fi syayatin minal insi wal jin, kau temukan nafas
Sang Pengasih yang tak pilih kasih. Istilah yang sangat indah ini yaitu nafasur Rahman, nafas Sang Pengasih yang tak pilih kasih. Ini adalah menunjukkan substansi alam semesta, dan di dalam diri kita masing-masing terdapat alam semesta yang lebih besar dari alam semesta di luar diri. Istilah yang sangat indah nafasur Rahman ini ya bagaikan dua pasang suami istri yang saling mencintai, kemudian saling berdekapan, saling bermesraan, kemudian saling mentransfer nafas. Nafasmu, nafasku, nafasku, nafasmu, seperti itu. Mengeluarkan nafas, dimasukkan ke pasangannya, ya pasangannya bisa. Ini penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi tak berbeda karena melalui nafas yang saling dihembuskan. Seperti itu gambarannya Sang Kekasih Allah ketika telah wusul ke hadirat Allah akan menemukan dan merasakan nafasur Rahman pada tiap-tiap ciptaan. Jadilah kekasih Allah itu kemudian bersifat rahmatan lil alamin, karena telah menemukan nafas ar-Rahman di tiap-tiap ciptaan. Terutama dalam ciptaan yang bernama al-insan, manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, karena Allah berfirman, telah aku tiupkan nafasku ke dalam tubuh Adam, rohku. Ada Ruhul Kudus, bahkan Ruhul Aqdas. Pasti kekasih Allah itu mencintai kemanusiaan, mencintai manusia dan kemanusiaan. Pasti menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Dalam ketiadaannya, dalam ketiadaan tiap-tiap ciptaan, di situ memudar, ketiadaannya itu memudar, ambiar, terus hilang. Kemudian dalam keadaannya yang diadakan oleh sifat wajibul wujudnya Allah, di situ lawan dari memudar itu apa? Memudar, ambiar, apa? Memadat, apa?
Fokus. Iya fokus anu. Memadat, membentuk, menganu. Nah, kemudian terus bekerja. Kalau yang bersangkutan ya mahabbahnya semakin kuat ya di dalam dirinya ini berproses sifat-sifat ketuhanan, asma-asma ilahiyah yang nantinya ya pasti khariqul adah, yang di luar jangkauan nalar pikiran sing dalam ketiadaannya entitas-entitas itu dikerutkan dan disempitkan. Nafas ilahi ini, nafasur rahman ini yang membuatnya lega dengan memberinya eksistensi. Allah menghembuskan nafasnya dan melalui nafasnya Allah berbicara, Allah berfirman. Di Al-Quran Qadim niku yang menyatakan bahwa kita semua ciptaan Allah ini adalah kata-katanya. Kita adalah bentuk dan dia adalah makna. Ketika kita dihubungkan dengan makhluk jenis lain, kata-kata kita menjadi kalimat kita. Dan ketika dipertemukan, dihubungkan dengan seluruh makhluk ciptaan Allah, kalimat kita itu menjadi kitab kita. Dan bagian terkecil dari kita adalah huruf kita. Huruf kita itu silakan pilih, terdiri dari 4 huruf. Kita, K, I, T, A. Kata-kata kita, kalimat kita, kitab kita. Kita adalah bentuk dan dia adalah makna. Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis bisa diwaca. Iku wajangan kuruas kita den tancepake ing jero dada, den tancepake ing jero dada. Al-Quran Qadim
Setelah al-ittihad, makna alif berikutnya adalah al-ittisal, ketersambungan yang tak pernah putus. Itu dari Allah ke kita, sambung yang tak pernah putus. Dari kita ke Allah, sambung yang berputus-putus. Kecuali para nabi dan para wali, mereka sambung yang tak putus. Dari Allah ke para nabi, para wali, sambung tak pernah putus. Dari para nabi, para wali ke Allah, sambung tak pernah putus. Penjelasannya bagaimana? Nantikan di Rebuan Agung tanggal delok dhewe. Rebu ngarep. Yo ya selalu menarik sampean ojo nglimput. Masih ana apa ae ojo nglimput. Hadirlah, karena bahasan al-ittisal tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan al-ittihad. Semoga sedikit ilmu yang kita kaji bersama melalui kitab Jami'ul Ushul fil Auliya pada bahasan ilmu huruf ini mudah-mudahan dijadikan ilmu nafi ingkang estu manfaati maslahati lan barokai fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اخصصنا بلا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله وأمدنا بسر لا إله إلا الله. إنك أنت الوهاب العزيز إنك أنت الوهاب الكريم العليم الحكيم. ووفقنا لمرضاتك إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم صل على فصيح اللسان مطهر الجنان صحيح الإسلام سيدنا محمد مرتل القرآن وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها أيامنا بالقرآن وتبعد بها عنا الهموم والأحزان وتزاد لنا بها عافية واطمئنان وتملأ بها قلوبنا بالمحبة والعرفان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وتمهرنا الترتيل. اللهم اجعل القرآن لنا شفاء وهدى ورحمة وحرزا وذخرا وشفاعة. اللهم اجعله لنا أنسا في قبورنا وأنسا في حشرنا وأنسا في نشرنا واجعله لنا بركة بكل آية قرأتها وارفع لنا بكل حرف درجة في أعلى عليين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما تحبه وحب عمل يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم كن لنا ومعنا واجعلنا بك أقوى وبك أغنى. اللهم كن لنا ومعنا وارزقنا بك أصفى وبك أوفى. اللهم صفاء ووفاء صفاء لقلوبنا ووفاء لعهودنا واجعلنا من الأصفياء الأوفياء. ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة واعف عنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامح عنا الأنانية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وإخوانه وسلم إلى الأبد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا مهيمن